Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam acara Gus Gaul. Gus Gaul, ya. Seperti biasa kita mengisi Ramadan ini dengan beliaunya ngaji enteng-entengan. Monggo Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar adab atau tata krama itu butuh waktu yang panjang. Dadi mboten saged wong belajar dadi apik iki belajare sedina rong dina, butuh waktu suwi. Proses. Iya, butuh waktu lama. Bahkan dikisahkan itu ada orang menjadi baik itu direwangi sampai topo ning jero gua misalnya kan itu ya. Bahwa dalam situasi hati yang hening itu maka disitulah kita ini akan bisa merasakan bahwa kehadiran Allah dan orang lain itu ternyata sangat kita perlukan dalam hidup ini. Kenapa? Di dalam kesendirian itu sebenarnya ada bahwa yang lain yang membutuhkan, yang kita butuhkan gitu. Makanya di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasanil Bisri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sinina thumma sinina. Seseorang itu dia untuk belajar adab itu membutuhkan dia harus keluar dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Fi adabi nafsihi sinina thumma sinina. Kadang kan begini, kita keluar dari satu tempat, ketemu seseorang, maka ada pelajaran yang sangat berharga. Misalnya kalau kita mau belajar tentang kesederhanaan, maka kita belajar ke seseorang itu tentang kesederhanaan yang beliau contohkan dalam kehidupan kita. Kita wong niku kok ora duwe duit deh, jadi asli ini sugih kan itu ya. Ada cerita itu bahwa seorang ulama yang kekayaannya sangat banyak sekali, setiap hari itu dia hanya makan gampangannya iwak asin dari dia peroleh. Padahal orang ini punya kapal yang sangat besar yang kemudian ketika dia pergi ke laut itu bisa mengumpulkan ikan yang begitu banyak. Berarti konteks keluar ini keluar dari zona nyaman atau keluar untuk sosialisasi? Ya, keluar dari zona nyaman. Kadang orang itu ketika mendapatkan nikmat, rumangsane nikmatku ya wis kuwi kan gitu ya. Bagiane dhewe. Ya bagiane dhewe. Padahal dari apa yang diperoleh itu ada hak orang lain yang kemudian kalau kita berikan kepada orang lain mendatangkan energi yang luar biasa di dalam diri kita. Orang kalau bisa memberi maka kemudian kita bersyukur, ya Allah, hari ini Engkau berikan nikmat kepadaku agar bisa berbagi kepada orang lain. Itu di hadisnya Kanjeng Nabi sudah disampaikan begini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang ada di langit. Ora tau nyayangi koncone kok pengen oleh balen disayangi genten karo kancane itu ya ini kayaknya bertentangan dengan hal itu. Yo nek awake dhewe pengen disenengi kancane iki ya awake dhewe menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi kepada orang lain itu akhirnya akan disayang oleh Allah Zat yang Maha Rahmat. Kalau pengen disayang Sang Pencipta, kita harus menyayangi sesama ciptaannya. Iya, betul. Jadi kita mungkin bisa belajar dari hal yang sangat sederhana, misalnya kita punya ikan terus ngasih makanan ke ikan. Mungkin ndelok nek iwak niku mangan panganane sing awake diwehne niku mau wis seneng deh. Terus kembali ke adabnya yang tadi, iya. Dengan kita menyayangi sesama manusia, batasan adab itu di mana? Ya, adab sebenarnya berkaitan dengan akhlak. Jadi adab itu ya ada kaitannya dengan tata krama. Ada misalnya adab
orang tua kepada anak kecil atau anak kecil adabnya kepada orang tua. Iya. Di hadisnya Rasulullah itu kan dijelaskan begini. Laisa minna mal lam yarham soghirona walam yuwakir kabirona. Laisa minna, bukan golongan dari kami kalau ada orang tua yang tidak bisa menyayangi anak-anak kecil, atau sebaliknya bukan bagian dari kita kalau ada anak kecil yang tidak mau menghormati orang tua. Laisa minna man lam yarham soghirona walam yuwakir kabirona. Jadi wong tuwek niku nek wis dituwekne iki karo cah cilik-cilik niku ya kudu bisa menjaga bagaimana agar anak-anak kecil ini sayang. Niku ceritane kan enten kiai sepuh ndelok enten cah cilik-cilik niku yang suka ngaji niku, golekne dhuwit 2000-an. Ndang kono ayo ngajine bendino. Itu bentuk menyayangi bahwa ketika ada ngelihat anak kecil sing sergep salat niku dikasih penghormatan, penghargaan bagaimana agar satu yang pertama dia ini rajin ibadah, yang kedua muncul penghargaan kepada orang sepuh. Sehingga dia ingat bahwa kerajinan dia mengikuti kegiatan ngaji di TPA itu tidak lebih karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Salah satu strategi. Ya, salah satu strategi bagaimana menciptakan perilaku menghormati itu diawali dari misalnya memberikan sesuatu agar dia tahu bahwa ketika diberi sesuatu oleh orang itu akhirnya bilang matur nuwun, kan itu ya. Loh, itu ada butuh waktu. Tapi kan begini, kadang-kadang ada orang yang ketokane wis diwehi niku terus sinis niku ya enak. Ora, ya akhirnya kan nggak syukur. Tapi kalau kita ini mengajari tentang sesuatu, misalnya begini, matur nuwun lho nggih nek disukani orang lain misalnya kepada anak kita itu. Jadi melatih anak memiliki kesadaran untuk nek diparingi wong liya matur nuwun itu ya. Itu diawali dari hal yang sederhana itu. Tapi diulang akhirnya anak itu setiap kali diberi oleh orang lain siapapun itu menjadi bilang matur nuwun. Terbangun dengan sendiri. Iya, lung saiki iki akeh wis diwehi bareng iki ora Jawa, ora ngerti blas niku. Tapi bukan hanya sekedar itu, bahwa matur nuwun itu adalah ekspresi syukur kita. Salah satu nggih. Iya, bahwa ada orang lain yang diperintahkan oleh Allah itu untuk memberikan sesuatu kepada kita sehingga kita ingat betul bahwa orang lain itu diperintahkan untuk datang ke kita itu atas perintah Allah. Ya. Jadi terus kelingane syukur itu ngene Gusti Allah. Lha niku penting kita ngajari kepada anak-anak ada bahwa kalau dikasih orang lain itu berterima kasih, itu ada ekspresi bagaimana yang kecil ini menghormati kepada yang sepuh, kemudian yang sepuh ini sayang kepada yang kecil. Jadi tidak sekedar tidak sekedar nyoh gitu ya. Tidak sekedar. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Jadi diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah sebagai sebuah cermin yang luar biasa, sebagai timbangan. Contoh karena Rasulullah itu kan diceritakan bahwa suatu saat para sahabat itu bertanya kepada Siti Aisyah menanyakan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah. Beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran yang berjalan. Maka di sini dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah merupakan cerminan dari adab yang sangat luar biasa. Belajar adab kepada wa alaihi ta'arradul asya'u ala khalqihi wa siratihi wahdahu. Jadi Rasulullah itu menampakkan sesuatu ajaran adab kepada makhluknya Allah sebagai sebuah sirah atau perjalanan hidup dan bagaimana menunjukkan orang-orang yang ada di sekitarnya, utamanya kaitannya dengan kesadaran mengimani Allah. Wong niku kadang-kadang arep oleh hidayah niku
prosesnya abot angel. Wis kadang-kadang dijak nglakoni api ngomongi ngeten sih aku tak nunggu nek sadar. Tapi nggih ngonten ana sing wis belajar adab suwi ora adab-adab nih ya enek niku jenenge wong belajar. Manipun butuh proses yang panjang. Ya, butuh proses yang panjang bahwa kadang-kadang kan ngeten kita ini belajar adab itu pada tahapan tertentu itu mamangane apik mburi-mburi bledes misalnya lho jenenge menungso niku kadang-kadang ngoten tapi ya sak ngoten-ngoten tiyang niku piye akhire niku kudune balik ya. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun nggih. Setiap anak Adam itu berpotensi untuk melakukan kesalahan tapi sak napa niku sak elek-eleke wong napa niku sing salah ki ya tobat Mas. Wa khairu khata'ina sak api-apike wong sing salah niku terus tobat. Lah sing angel niki bagaimana membangunkan kesadaran untuk ya nek awake dhewe nglakoni salah ki terus tobat ngono niki sing. Nek merasa salah ndak apa-apa, nek ora merasa salah ndak apa-apa. Ya sing repot niku ngenten iki. Dadi maka berkumpul dengan orang-orang soleh niku penting niku piye amrih awake dhewe niki nek salah ki terus enek sing ngelingne. Niki penting. Jadi ayo kumpul-kumpul ya sekali waktu suwan gene kiai-kiai minta nasihat men awake dhewe niki oleh hidayah saking para kiai kan. Fama wa faqaha fawal haq wa ma khalafaha fawal batil. Jadi nek awake dhewe niku iso nglakoni apa sing dicontohkan oleh Nabi itu maka sebenarnya kita akan mendapatkan sesuatu yang hak. Misalnya Kanjeng Nabi dawuh ngeten di dalam hadis misalnya ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Belajarlah kalian tentang ilmu itu setelah itu amalkannya. Jadi ilmu niku mboten dindekne ning kene tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa ma khalafaha fawal batil. Lah nek napa sing dilakoni niku mboten cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka ya sesuatu itu tidak baik. Misalnya dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Awake dhewe ini diperintah nih kon saling tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan bagaimana takwa kita itu meningkat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ojo sampai awake dhewe niki kekancan karo wong niku malah menebarkan kebencian. Provokasi. Ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Aja awake dhewe niki roh kancane salah malah didorong kono terus nomo sok awakmu dingonokne rawani. Lho senene niku. Mestine awake dhewe niku nek ngenggokne adab niku bagaimana kalau kita melihat orang salah niku ya dikandani ngeten yo ora enek wong urip ning donya iki jenenge wong sempurna. Ya nek misale kae salah ya dilekne. Belum awake dhewe urip teng alam donya niku lho, andai kata Allah itu tidak sayang ke kita, wis dibuka keelane awake dhewe pun brodoli kabeh. Tapi kalau kita yakin bahwa kalau ada orang lain punya aib itu mestinya kudu kita tutupi, kita lindungi. Allah saja Maha penutup atas kejelekan-kejelekan hambanya. Awake dhewe niki nek didelok ngeten yo ora enek wong sing resik niku Mas yo. Jare bendina ibadah niku nek dibuka niku pada sisi lain ibadahmu urung tenanan. Panjenengan belajar ilmu adab niku nggih. Jane yo abot tetapi kemudian bagaimana kita setiap hari itu berusaha piye awake dhewe niki mendapatkan contoh dari Rasulullah itu kemudian ya sedapat mungkin kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat ini nek perintah poso, ayo awake dhewe niki belajar poso. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tadi telah belajar pentingnya meladani Rasulullah dan bagaimana belajar adab itu butuh waktu. Mari kita bersama-sama pada kesempatan kali ini memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, ya diberikan pertolongan, maunah, dimudahkan untuk belajar. Monggo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa sekalian, dalam Ramadan ini kita belajar adab untuk menuju peradaban yang lebih baik. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama Gus Gaul.